Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tentu semua nikmat itu mewajibkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang penuh keberkahan itu. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bercerita kepada kita bahwasanya ia pernah mendengar ya, sebuah hadis dari baginda, dari kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kata Hasan bin Ali, aku pernah menghafal ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang pendek, ringkas, namun maknanya sangat padat dan di dalamnya berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Di antaranya adalah pelajaran yang mahal ya bagi orang tua ya. Perhatikan ya bagaimana Nabi SAW ya mengajarkan hadis ini kepada Hasan yang usianya masih belia. Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, Hasan bin Ali ini usianya 7 tahun. Ini artinya bahwa hadis da' ma yuribuka ila ma la yuribuk disampaikan oleh Rasulullah ketika Hasan masih sangat belia gitu. Belum 7 tahun gitu. Ini pelajaran penting ya bagi orang tua untuk menanamkan ya, mengajarkan kepada anak-anak kita ya tentang halal haram gitu. Perhatikan bagaimana Rasulullah ini mengajari Hasan ya, agar Hasan ini menjauhi hal-hal yang meragukan, yaitu yang syubhat gitu, yang belum jelas hukumnya, yang masih samar-samar gitu. Maka jika generasi ini ya, diajari sejak dini tentang halal haram, maka insya Allah generasi ini akan menjadi generasi yang baik. Ma'asyiral muslimin, jemaah IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran ya dari hadis da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Yang pertama adalah tarkus syubhat. Jadi kita diminta ya oleh Rasulullah agar kita ini meninggalkan perkara-perkara syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah sesuatu yang samar, tidak jelas, yang masih menimbulkan keraguan, tidak jelas apa halal, apa haram gitu. Maka kita sebagai orang beriman ya harus meninggalkan syubhat itu dalam hal apapun, dalam masalah makanan, pakaian, pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata gitu, di antara kesempurnaan ya sikap takwa seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara syubhat karena khawatir
itu perkara itu termasuk hal yang diharamkan gitu. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah kita disuruh ya meninggalkan syubhat ya, hal-hal yang belum jelas hukumnya ya, karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram ini ada yang namanya syubhat yang masih samar gitu, yang banyak manusia itu tidak mengetahuinya. Kemudian kata beliau, famanittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi. Jadi barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, siapa yang bisa menjaga jarak ya dari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, maka ia sebenarnya jatuh kepada hal-hal yang haram. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meninggalkan perkara syubhat ini, perkara yang meragukan ini, maka hati kita, jiwa kita akan menjadi tenang. Karena kata Rasulullah SAW, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'nina. Sebab kejujuran itu sumber ketenangan. Wa innal kadhiba riba. Sedangkan dusta, kebohongan itu kegelisahan. Karenanya ya, ketika seorang suami ya jujur kepada istrinya, maka hatinya dia akan tenang gitu. Sebaliknya, seorang istri yang jujur kepada istrinya, maka hatinya juga akan tenang. Orang tua yang jujur kepada anaknya, atau anak jujur kepada orang tua, maka dia akan hidupnya akan tenang, tentram. Sebaliknya, kalau orang itu tidak jujur, maka akan dipenuhi rasa gelisah, galau, tidak tenang dan lain sebagainya. Atasan yang tidak jujur kepada bawahan, maka hatinya tidak akan tenang. Begitu juga bawahan yang tidak jujur kepada atasan, hatinya akan gelisah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan ya ketenangan ini, kenyamanan ini ya pada hati kita, pada jiwa kita, dengan meninggalkan hal-hal yang syubhat, dengan meninggalkan hal-hal yang meragukan itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari hadis da ma yuribuka ini, dari hadis ini lahir sebuah kaidah fikih yang berbunyi, al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan gitu. Jadi ada seseorang ya datang kepada Rasulullah ya, bertanya tentang rasa yang ia hadapi ya ketika sholat ya, rasa was-was, ragu gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rohahu. Kata Rasulullah, teruslah engkau itu sholat gitu, dan jangan hiraukan, jangan kalian berpaling dari sholat hingga kalian itu mendengar suara atau mencium bau. Begitu juga ya, seseorang yang awalnya dia sudah melakukan taharah ya, bersuci, kemudian setelah itu timbul rasa was-was, ragu, apakah taharahnya itu batal atau tidak, maka hukumnya dia dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu
hukum pasti, yaitu dia sudah bersuci gitu. Nah, begitu juga ya ketika seseorang itu ragu dalam sholat ya, apakah sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambillah bilangan yang kecil, yaitu 3 rakaat, karena 3 rakaat ini adalah yang pasti gitu. Kemudian setelah itu menambah 1 rakaat, kemudian melakukan sujud sahwi gitu. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu gitu, dalam kehidupan ya keseharian kita, maka menjadi penting ya bagi kita ya untuk menjaga diri dan keluarga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang meragukan ini, supaya hidup kita menjadi nyaman, hidup kita menjadi tenang, menjadi berkah gitu, tidak gelisah. Syaratnya itu adalah yang meninggalkan ya apa yang membuat kita ragu ya dalam hal apapun. Di antaranya itu adalah melakukan ya sesuatu yang meragukan kita gitu. Ketika kita dihadapkan, disodorkan masalah yang masih belum jelas, belum jelas hukumnya gitu. Apakah boleh atau tidak, halal apa haram, maka yang lebih aman bagi kita adalah meninggalkannya gitu. Karena seorang muslim itu hidupnya harus nyaman, harus tenang gitu. Karena itu maka dia harus melakukan ya sesuatu yang ia yakini kebenarnya, yaitu al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi yang hak itu, yang pasti itu, yang yakin itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil banyak faidah ya dari hadis mulia ini, dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.